Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hidup Lebih Benar yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 20. Kata Yesus, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus bersabda, "Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan teringat akan sesuatu dalam hati saudaramu, tinggalkan persembahanmu dan pergilah berdamai dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahanmu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dengan dia di tengah jalan, agar lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara." Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan beberapa hal. Pertama, Yesus mengajarkan kita untuk hidup lebih benar dari para Taurat dan orang Farisi. Semua orang tahu bahwa ahli Taurat dan orang Farisi merupakan kelompok terpandang dan sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial maupun keagamaan. Dari segi ilmu agama, jelas orang Farisi dan ahli Taurat nomor 1. Tetapi yang Yesus tekankan tentu bukan menjadi pintar dan menguasai kitab suci. Yang Yesus inginkan adalah hidup benar. Hidup benar yang melebihi orang Farisi dan ahli Taurat menjadi syarat untuk masuk surga. Artinya, yang paling utama untuk masuk surga adalah tindakan nyata sesuai dengan sabda Allah. Kedua, Yesus memerintahkan para muridnya menghayati sabda Allah, bukan hanya yang tertulis dalam kitab Taurat, tetapi juga menghayati apa yang Yesus ajarkan. Kitab Taurat salahnya mengajarkan agar tidak membunuh. Perintah ini menjadi salah satu dari 10 perintah Allah yang diberikan kepada Musa melalui 2 log batu. Saudara-saudari terkasih, bagi Yesus, perintah atau larangan supaya jangan membunuh belumlah sempurna, sebab membunuh adalah sebuah tindakan yang disebabkan oleh sesuatu. Artinya, ada alasan atau penyebab yang mendorong seseorang untuk membunuh sesamanya. Oleh karena itu,
Yesus menambahkan sebuah perintah baru, yakni setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dari sini kita melihat bahwa Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa akar atau penyebab dari tindakan membunuh adalah amarah, perkataan kafir, dan jahil. Hal ini tidak mengejutkan kita, sebab dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan hal yang serupa. Misalnya, ada seorang karyawan atau pegawai yang dimarahi oleh atasan atau pimpinannya. Akibatnya, karyawan atau pegawai yang dipecat itu merasa sakit hati. Sakit hati yang tidak bisa dikendalikan oleh seseorang bisa saja mendorong karyawan yang dimarahi itu untuk membunuh atasannya secara kejam. Demikian pula ketika kita berkata kasar kepada sesama dengan berkata kafir atau jahil. Saudara-saudari terkasih, hal ketiga yang Yesus ajarkan kepada kita melalui Injil hari ini adalah hidup berdamai dengan semua orang. Bahkan ketika seseorang sedang mempersembahkan korban seperti yang dikatakan Yesus, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Dari sini kita belajar untuk tidak menyakiti sesama. Ketika kita menyakiti sesama, maka kita perlu untuk minta maaf, sehingga orang yang kita sakiti tidak melakukan kejahatan kepada kita. Demikian pula kita hendaknya mengampuni ketika kita disakiti sesama. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk hidup lebih baik, bahkan melebihi kehidupan keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami untuk hidup lebih baik dengan mengamalkan apa yang tidak dalam kitab Taurat dan menyempurnakannya dengan ajaran baru yang Engkau ajarkan. Bantulah kami, umat-Mu, supaya kami hidup bersama dengan belajar mengampuni. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.